Orang yang alim itu adalah kekasihnya Allah sekalipun fasik. Beda halnya dengan orang bodoh sekalipun ahli ibadah, maka disebut dengan aduwullah, menjadi musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nahdien, para subscriber, penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan meluruskan pendapat yang mengatakan bahwa satu orang Habib atau dzurriyyah Nabi, baik Habib, Sayyid ataupun Syarif, yang bodoh itu katanya lebih mulia dari 70 orang alim yang bukan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah demikian? Mari kita buka, kita kupas, kita kaji kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau salah seorang ulama Nusantara yang sudah mendunia. Dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah, yang merupakan syarah dari kitab karangan Imam Ghazali, yaitu Al-Bidayatul Hidayah. Silakan dibuka kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani pada halaman 79. Jika keterangan saya yang salah, silahkan kritik kepada saya. Tetapi kalau tidak setuju terhadap pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani, jangan kritik ke saya, jangan marah ke saya. Syekh Nawawi Al-Bantani menulis, afada ba'duhum inna man intasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama memberikan faidah, artinya berpendapat, menjelaskan orang yang mempunyai nasab sambung terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya wa huwa min auladi Sayyidina Hasan wal Husain, yaitu dari anak cucu Sayyidina Hasan dan Husain. Maksudnya yang dimaksud Al-Muntasib, yang dimaksud bernasab dengan Rasulullah itu yakni anak cucu dari Sayyidina Hasan dan Husain. Wa huwa ghairu alimin, orang itu tidak alim. Jadi ada seorang Habib, Sayyid, Syarif, itu tidak alim, artinya bodoh. Yafuku ala ghairihi mimman yusawihi fir rutbati bisittina darajatan. Seorang yang mempunyai nasab bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau itu adalah orang yang bodoh, tidak alim, ini derajat mereka mengungguli orang lain dengan selisih derajat 60 derajat. Tetapi liman yusawihi, bagi orang yang sama, bodohnya sama, ibadahnya sama, ya sama. Kalau sama, ibadah dan ilmunya itu sama, kebodohannya sama, sama-sama dengan orang bodoh, maka yang mempunyai nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih unggul 60 derajat menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi lebih unggul, tapi dibandingkan dengan orang yang sama-sama bodoh, sama-sama tidak tahunya, antara Habib, antara Sayyid, Syarif dengan orang lain itu sama-sama bodohnya, bukan dengan orang alim. Nah, sekarang bagaimana kalau Habib, Syarif, Sayyid yang tidak alim dibandingkan dengan orang yang alim tetapi non dzurriyyah Rasul, bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Syekh Nawawi menjelaskan, melanjutkan, wa innal alima alladzi lam yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam yafuku ala ghairil alimi mimman intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisittina darajah. Seorang yang alim, yang tidak punya nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masih dapat mengungguli orang yang punya nasab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak alim. Artinya
antara orang-orang alim yang tidak punya nasab bersambung terhadap Rasulullah dibandingkan dengan orang yang bodoh yang mempunyai nasab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini masih lebih mulia orang yang alim yang tidak punya nasab terhadap Rasulullah dengan selisih 60 derajat dibandingkan dengan Habib, Sayyid, Syarif yang bodoh antara orang alim yang tidak bersambung itu. Di sini Syekh Nawawi tidak menjelaskan bagaimana kalau sama-sama alimnya yang punya nasab bersambung dengan Rasulullah alim, takwanya sama, alimnya sama, dengan orang yang non Habib, non Syarif, non Sayyid itu sama-sama alimnya ini yusawi, sepadan. Bagaimana? Ini Syekh Nawawi tidak menjelaskan. Tapi menurut saya, kalau melihat ibarat yang di atasnya, kalau sama-sama bodoh, sama-sama ndak tahu, maka yang lebih mulia adalah yang punya nasab dengan Rasulullah dengan selisih derajat 60. Jika sama-sama alim, kalau saya mengambil ibarat, kalau ndak salah pemikiran saya mengilhakkan terhadap ibarat yang sama-sama bodohnya. Maka kalau sama-sama alimnya, sama pas alimnya, maka tentunya alim tidak punya nasab, alim sekaligus punya nasab, tentunya yang lebih mulia adalah alim plus punya nasab. Selanjutnya kita buka kitab Sirajut Thalibin. Kitab ini dikarang oleh Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jampes Kediri. Beliau mensyarah kitabnya Imam Ghazali juga, yaitu Minhajul Abidin. Kita buka di juz pertama. Tepatnya di halaman 68. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang mengerjakan amal tanpa ilmu, maka semua pekerjaannya itu ditolak. Li'annal jahil la ya'lamu ma yadurruhu fi ibadihi. Karena orang yang bodoh itu tidak tahu apa yang berbahaya, apa yang menyebabkan ibadahnya itu tidak terima. Bikhilafil alimi, beda halnya dengan orang alim, walau fasikon, sekalipun orang itu fasik. Fa innahu ya'lamu dzalika, karena orang yang fasik sekalipun mengerjakan sesuatu yang salah, misalnya kemaksiatan, maka orang yang alim itu tetap meyakini bahwa yang ia kerjakan itu memang pekerjaan yang salah, pekerjaan maksiat. Beda halnya dengan orang bodoh, ketika mengerjakan pekerjaan ibadah disangkanya benar padahal salah itu. Kemudian beliau mengutip perkataan Rasul, Al-alimu habibullah walau kana fasikon. Orang alim ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun orang yang alim itu fasik, sering mengerjakan maksiat, tapi masih disebut habibullah, kekasihnya Allah. Beda halnya dengan orang bodoh, wal jahilu aduwullah walau kana abidan. Sedangkan orang yang bodoh itu adalah menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun ahli ibadah tetap menjadi musuh.